di akhir acara. Baik, kita akan segera masuk ke sesi yang ke-7. Sesi dengan topik yang tidak kalah menarik, dengan topik cardiovascular risk reduction, yang akan dipandu oleh moderator kita, Dr. Nini Purwaningtyas, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan. Saya akan bacakan CV dari moderator kita di sesi ke-7. Dengan nama Dr. Nini Purwaningtyas, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan FIHA. Beliau merupakan Kepala Program Studi, Program Pendidikan Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah, Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret, dan juga sebagai dokter spesialis jantung dan pembuluh darah Rumah Sakit Dr. Muwardi Surakarta. Baik, hadirin yang berbahagia, dan inilah Solo Cardiovascular Forum sesi ke-7. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya terima kasih sekali kepada panitia untuk menunjuk saya sebagai moderator pada sesi ke-7. Di dalam sesi 7 ini membahas mengenai cardiovascular risk reduction, di mana ada dua pembicara, yaitu pembicara pertama yaitu Dr. Erwinanto, SPCP konsultan. Yang pembicara kedua adalah Dr. Trisula Wasianto, SPCP konsultan. Untuk itu perlu saya bacakan di sini sebagai kurikulum vitae pembicara pertama, yaitu Dr. Erwinanto, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan. Dr. Erwinanto, selamat datang. Selamat datang, terima kasih. Oh ya, saya bacakan dulu ya Dok. Kurikulum vitae-nya, bahwa beliau lulusan dari FK UNER tahun 83, kemudian lulus dari SPCP-nya di FK UNER juga tahun 97. Berarti senior saya ya Dok. Terima kasih. Di FKUI. Kemudian FKUI. ya maaf. Ya. Kemudian beliau sekarang sebagai pejabat di tim bedah jantung Rumah Sakit Hasan Sadikin di Bandung, dan juga sebagai Presiden of Indonesian Society of Hypertension, INASH, dan di samping itu sebagai anggota International Society of Hypertension. Untuk itu waktu kami persilahkan Dr. Erwinanto. Terima kasih Dr. Nini, saya share screen. Yes. Sudah kelihatan, Dr. Nini? Sudah, Dok. Terima kasih. Ya, ini adalah disclosure saya. Selamat siang, sejawat sekalian. Salam dari Bandung. Saya Erwinanto mengajak sejawat untuk berdiskusi tentang terapi SGLT2 inhibitor bagi pasien dengan gagal jantung, dengan dan tanpa diabetes. Sejawat sekalian, perjalanan penelitian menggunakan SGLT2 inhibitor sudah sampai pada kesimpulan bahwa SGLT2 inhibitor bukan hanya direkomendasikan sebagai obat anti-diabetik, tetapi juga direkomendasikan sebagai obat gagal jantung. Tujuan dari presentasi saya ada 3 hal. Yang pertama adalah menunjukkan perjalanan penelitian sampai muncul hipotesis yang menyatakan bahwa SGLT2 inhibitor menurunkan risiko kardiovaskuler jika diberikan pada pasien gagal jantung dengan dan tanpa diabetes. Yang kedua, saya ingin menyampaikan hasil dari penelitian DAPA-HF, yaitu penelitian pertama menggunakan SGLT2 inhibitor, yaitu dapagliflozin, yang berhasil menurunkan risiko kardiovaskuler pada pasien gagal jantung. Dan yang terakhir, saya akan menyampaikan rekomendasi guideline Mutakhir tahun 2021 tentang penggunaan SGLT2 inhibitor sebagai obat gagal jantung. Saya akan memulai dengan presentasi saya yang tujuan pertama, yaitu menunjukkan perjalanan penelitian sehingga muncul hipotesis yang menyatakan bahwa SGLT2 inhibitor menurunkan risiko kardiovaskuler pada pasien gagal jantung dengan dan tanpa diabetes.
Sejawat sekalian, sampai saat ini belum ada penelitian yang dapat dipergunakan untuk menunjang pendapat bahwa menurunkan gula darah secara intensif akan menurunkan kejadian kardiovaskuler. Studi advance adalah studi randomized clinical trial yang membuktikan bahwa menurunkan gula darah secara intensif sampai HbA1c-nya 6,5% tidak menurunkan risiko infark, tidak menurunkan stroke, dan tidak menurunkan kematian. Selain itu juga tidak ada bukti yang dapat dipakai untuk menunjang pendapat bahwa menurunkan gula darah secara intensif akan menurunkan risiko gagal jantung. Bahkan beberapa penelitian menggunakan thiazolidinedion menurunkan gula darah secara intensif meningkatkan risiko gagal jantung. Secara mengejutkan dan tidak diperkirakan, sebuah antidiabetik yaitu SGLT2 inhibitor berhasil menurunkan risiko gagal jantung pada pasien type 2 diabetes. Dan disebut mengejutkan dan tidak diperkirakan karena kita tidak mengetahui mekanisme mengapa SGLT2 inhibitor dapat menurunkan risiko gagal jantung, tetapi yang pasti bukan disebabkan oleh penurunan gula darah. Dan yang menonjol dari penelitian-penelitian ini adalah penurunan risiko kematian atau hospitalisasi gagal jantung pada pasien type 2 diabetes dengan dan tanpa penyakit kardiovaskuler. Sehingga berdasarkan penelitian-penelitian ini dibuatlah hipotesis bahwa SGLT2 inhibitor menurunkan kematian kardiovaskuler dan hospitalisasi gagal jantung jika diberikan pada pasien gagal jantung dengan dan tanpa diabetes. Dan sekarang saya akan beranjak ke tujuan saya yang kedua, yaitu memperlihatkan bahwa studi yang bernama DAPA-HF adalah studi pertama yang menunjukkan bahwa sebuah SGLT2 inhibitor, yaitu dapagliflozin, berhasil menurunkan risiko kardiovaskuler pada pasien gagal jantung dengan dan tanpa diabetes. Seperti yang disebutkan di awal, bahwa ini dilakukan pada pasien dengan dan tanpa diabetes. Dan pasien yang tanpa diabetes itu adalah 60%. 40% sisanya adalah pasien dengan diabetes. Dan seperti yang diharapkan, terjadi penurunan risiko kematian dan risiko hospitalisasi gagal jantung sebesar 26% secara bermakna. Ada beberapa hal yang perlu dicatat dari penelitian ini. Yang pertama adalah risiko kardiovaskuler sudah turun secara bermakna dalam 28 hari. Hal ini menunjukkan bahwa pada praktek klinik SGLT2 inhibitor hendaknya dipergunakan secepat mungkin pada pasien dengan gagal jantung. Yang kedua adalah keberhasilan dapagliflozin menurunkan risiko kardiovaskuler terjadi pada pasien yang sama seperti pasien kita sehari-hari di poliklinik, yaitu pasien dengan sebagian besar NIHA kelas 2 dan mempunyai mempunyai gagal jantung yang relatif berat dinyatakan oleh fraksi ejeksi yang rendah, NT-proBNP yang tinggi, bahwa sekitar 50% pasien itu pernah dihospitalisasi karena gagal jantung, dan sekitar lebih dari 40% mempunyai eGFR kurang dari 60. Jadi ini berlaku bagi pasien kita sehari-hari. Dan hal kedua yang perlu dicatat bahwa keberhasilan dapagliflozin menurunkan risiko kardiovaskuler terjadi pada pasien diabetes maupun tanpa diabetes. Hal ini mengindikasikan dua hal. Yang pertama, dapagliflozin sekarang tidak hanya dipandang sebagai obat antidiabetik tetapi juga obat gagal jantung. Dan yang kedua mengindikasikan bahwa penurunan risiko kardiovaskuler yang diakibatkan oleh dapagliflozin tidak dipengaruhi oleh penurunan gula darah. Hal lain yang perlu dicatat dari studi DAPA-HF itu adalah hasil dari studi DAPA-HF itu robust, kuat. Artinya, mengapa? Karena
pada studi DAPA-HF, hampir 100% pasien mendapatkan ACE inhibitor atau ARB atau ARNI. Hampir 100% pasien mendapatkan beta blocker, lebih dari 70% pasien mendapatkan mineralokortikoid reseptor antagonis yang sehari-hari kalau di Indonesia kita mempergunakan spironolakton. Kemudian sekitar lebih dari 30% atau hampir 35% itu sudah mendapatkan device terapi. Artinya pasien yang ada pada DAPA-HF risikonya sudah diturunkan relatif tinggal sedikit dan risiko yang kecil itu masih bisa diturunkan lagi oleh dapagliflozin. Itu menunjukkan bahwa hasil dari studi DAPA-HF itu robust, kuat. Dan kalau hal lain yang perlu dicatat adalah jika pasien itu mempunyai diabetes, berarti gagal jantung dengan diabetes, dapagliflozin bisa dipergunakan dengan semua jenis obat antidiabetik lain dan tidak mempengaruhi hasil. Dan yang terakhir adalah jika diberikan pada pasien tanpa diabetes, dapagliflozin tidak menyebabkan hipoglycemia yang berbeda dibandingkan dengan placebo. Walaupun demikian, sejawat tetap dianjurkan untuk mengobservasi terjadinya hipoglycemia pada pasien yang diberikan dapagliflozin, terutama jika tanpa diabetes. Sekarang saya akan menuju ke pembicaraan yang terakhir, yaitu tentang rekomendasi guideline berdasarkan hasil DAPA-HF dan hasil penelitian yang lain. Setelah studi DAPA-HF dipublish, muncullah studi lain, ada 2 studi lain. Yang pertama, studi lain tersebut adalah studi menggunakan empagliflozin dan yang kedua menggunakan solois sotagliflozin. Di antara 3 studi ini yang diberikan pada pasien dengan dan tanpa diabetes itu hanya studi menggunakan dapagliflozin dan empagliflozin. Sementara sotagliflozin diberikan pada pasien dengan diabetes. Jadi dalam guideline selanjutnya yang direkomendasikan pada saat ini adalah dapagliflozin dan empagliflozin. Seperti yang terlihat dalam slide ini, American College Cardiology dan American Heart Association mengubah guideline mereka. Sebenarnya ini bukan guideline, ini adalah konsensus. Mengubah konsensus mereka dengan memasukkan satu obat baru, yaitu SGLT2 inhibitor. Bagaimana kedudukan SGLT2 inhibitor dalam tata laksana gagal jantung menurut American College Cardiology dan American Heart Association? Pertama, masukkan salah satu angiotensin reseptor neprilysin inhibitor atau ACE inhibitor atau ARB ditambah dengan beta blocker dosis kecil. Kemudian setelah itu 1-2 minggu atau 2-4 minggu itu masukkan mineralokortikoid reseptor antagonis dosis kecil. Setelah itu 1-2 minggu kemudian masukkan SGLT2 inhibitor. Jadi dalam sekitar 4-8 minggu kita sudah memasukkan semua obat ini dalam dosis kecil kecuali untuk SGLT2 inhibitor karena SGLT2 inhibitor dosisnya tidak dititrasi naik. Setelah semua diberikan dalam 4-8 minggu, baru kemudian obat-obat ini dosisnya dititrasi naik sampai ke dosis maksimum atau dosis maksimum yang dapat ditoleransi kecuali untuk SGLT2 inhibitor. Jika pasien itu sudah mendapatkan beta blocker dan mendapatkan beta blocker dalam dosis yang maksimum, pasien dalam irama sinus dan heart rate-nya masih di atas 70, maka baru ditambahkan ivabradin. Itu adalah kedudukan dari SGLT2 inhibitor. Dan menurut American College Cardiology dan American Heart Association,
SGLT2 inhibitor diberikan setelah pasien mendapatkan lengkap, yaitu ACE inhibitor, ARNI atau ARB, ditambah beta blocker, ditambah aldosteron antagonis. Tetapi seperti yang telah saya sebutkan, jika dalam 4-8 minggu pasien sudah masuk dipertimbangkan memberikan SGLT2 inhibitor, maka boleh dikatakan SGLT2 inhibitor dimasukkan sesegera mungkin pada pasien dengan gagal jantung. Demikian juga menurut European College Cardiology, hanya ada 4 obat untuk menurunkan mortalitas dan morbiditas kardiovaskuler pada pasien gagal jantung, yaitu ACE inhibitor atau ARNI atau ARB, kemudian beta blocker, MRA, dan dapagliflozin atau empagliflozin. Jadi kedudukannya sudah cukup kuat di dalam guideline. Dan seperti halnya American College Cardiology dan American Heart Association, pada rekomendasi European Society of Cardiology, kedudukan dari SGLT2 inhibitor juga diberikan setelah pasien mendapatkan lengkap ACE inhibitor atau ARNI atau ARB, ditambah beta blocker dan ditambah MRA. Dan sekali lagi, jika ini semua obat ini sudah diberikan lengkap dalam waktu 4-8 minggu, maka hal ini menunjukkan bahwa SGLT2 inhibitor diberikan sesegera mungkin setelah pasien mendapatkan pengobatan. Dan yang perlu dicatat adalah SGLT2 inhibitor dosisnya tidak dititrasi naik, starting dose-nya DAPA maupun EMPA adalah 10 mg dan target dose-nya adalah 10 mg. Sebelum saya mengakhiri presentasi saya, perkenankan saya untuk menyatakan take home message. Yang pertama adalah sekarang SGLT2 inhibitor sudah menjadi terapi standar bagi pasien dengan gagal jantung bersama dengan ACE inhibitor, ARB, ARNI, beta blocker, dan MRA. Dan dianjurkan untuk memasukkan SGLT2 inhibitor sesegera mungkin dalam waktu sekitar 4-8 minggu setelah diagnosis gagal jantung ditegakkan. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan bagi sejawat sekalian dan semoga berguna bagi praktek sejawat sehari-hari, dan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Dokter Nini? Ya, terima kasih Dr. Erwinanto. Tadi ada sedikit iklan dari sponsor kami, dari PT AstraZeneca. Terima kasih atas supportnya. Kemudian kita menginjak ke pembicara kedua, yaitu Dr. Trisulo Wasyanto. Saya akan membacakan kurikulum vitae beliau. Beliau adalah orang Solo, jadi sekarang posisinya beliau sebagai Kepala Bagian Jantung dan Pembuluh Darah FKUNS RSUD Dr. Muwardi Surakarta, di mana beliau pangkatnya insya Allah akan
sebagai associate professor. Bismillah, insya Allah mohon doanya. Dan riwayat pendidikan beliau pada S1-nya di Universitas Diponegoro tahun 1982, kemudian lulus S2 spesialis jantung dan pembuluh darah tahun 1995, kemudian sebagai konsultan jantung dan pembuluh darah 2007, dan masih banyak lagi untuk sebagai pembicara riwayat pendidikannya beliau. Saya tidak mempanjang lebarkan. Pada kesempatan ini beliau akan membicarakan tentang hipertensi dengan single combination antihipertensi. Silakan Dr. Trisulo, waktu kami silakan. Terima kasih Dr. Nini atas introduksinya. Para guru besar dan senior sekalian, mohon izin saya akan share screen ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-Ibu sekalian, saya akan menyampaikan presentasi dengan judul Treating Hypertension with Cardio Perspective. What is the evidence tell us? Apa buktinya ya? Ya. Saudara sekalian, seperti kita ketahui bahwa hipertensi secara global itu mengundang common cardiovascular disorder sebesar 27 sampai 55%. Kematian yang disebabkan hipertensi karena stroke 51% dan hipertensi yang mengakibatkan penyakit jantung iskemik sebesar 45%. Setiap kenaikan systolic blood pressure 20 mm air raksa atau diastolic blood pressure sebesar 10 mm air raksa akan mengakibatkan doubling 2 kali kematian karena kardiovaskuler, sehingga diperlukan suatu penurunan blood pressure yang sangat baik. Dari gambar ini kita bisa melihat bahwa peningkatan tekanan darah itu mengakibatkan kematian yang paling tinggi dibandingkan dengan merokok, diabetes maupun obesitas. Apalagi yang merah ini pada pasien-pasien dengan low income. Bagaimana situasi dengan di Indonesia? Hipertensi di Indonesia berdasarkan riset kesehatan dasar Departemen Kesehatan pada tahun 2013 prevalensinya 25,8%, kemudian naik pada 2018 menjadi 34,1%. Dan 62,8% pasien-pasien hipertensi ini tidak terkontrol. Ini sudah disampaikan pada saat Kongres ESC 2018. Bagaimana situasi hipertensi di Eropa? Sama saja. Dari 10 pasien hipertensi, 7 orang tidak terkontrol dengan blood pressure kurang dari 140/90. Ini tadi yang sudah saya sampaikan bahwa peningkatan tekanan darah menyumbangkan kematian 9,4 juta tiap tahunnya, jauh di atas yang lain-lainnya. Saudara sekalian, yang sangat menyakitkan hati ya, jadi ini mohon maaf nih, pasien-pasien yang mendapatkan terapi hipertensi tetapi tidak terkontrol, itu berdasarkan penelitian, itu all-cause mortality-nya maupun cardiovascular mortality-nya meningkat. Dengan hazard ratio, kita bisa melihat di sini cardiovascular mortality yang tidak terkontrol 1,74. Sedangkan yang justru tidak mendapatkan terapi hipertensi hanya 1,37%. Ini adalah suatu hipertensi guideline pada tahun 2017. Jadi yang pertama kali memang adalah yang perlu diberikan adalah lifestyle modification. Obat nomor 2 ya. Kita bisa menggunakan ACE inhibitor atau ARB, calcium channel blocker, thiazide, dan selalu beta blocker harus diberikan
apalagi kalau ada indikasi yang meyakinkan. Ini adalah kesepakatan atau konsensus penata laksanaan hipertensi update berdasarkan kesepakatan dari 3 spesialisasi, dari spesialis jantung, spesialis neurologi, dan juga spesialis dari pernefri, ginjal dan hipertensi. Kita sepakat bahwa blood pressure harus diturunkan di bawah 140-90 mm air raksa. Sekarang sekalian, kenapa gagal dalam menurunkan blood pressure target? Sebetulnya obat-obatan yang tersedia itu sudah cukup bagus, tetapi mungkin pasien kurang taat dalam minum obat, insufisiensi kombinasi terapi yang diberikan oleh klinisi, sehingga strategi yang diambil adalah menggunakan simbol pil kombinasi, menggabungkan 2 macam obat yang mempunyai efek komplementer. Ya, ini adalah rasional dan keuntungan apabila menggunakan simbol pil kombinasi. Jadi monoterapi biasanya tidak cukup untuk menurunkan penurunan blood pressure pada kebanyakan pasien. Dengan adanya kombinasi akan meningkatkan variability dan juga menurunkan side effect-nya. Dilaporkan lebih dari 75% pasien itu memerlukan terapi kombinasi untuk menurunkan blood pressure-nya. Terus sekalian, kita bisa melihat dari suatu meta-analisis penelitian lebih dari 42 trial yang meliputi 10.900 lebih pasien. Kita bisa melihat bahwa kalau kita menurunkan tekanan darah doubling, katakan ini beta blocker ya, kita menggunakan bisoprolol 5 mg, blood pressure tidak turun, kemudian di doubling naik 10 mg. Ternyata penurunan blood pressure-nya itu tidak lebih baik dan bahkan lebih baik menggabungkan dengan obat yang lain yang mempunyai efek yang berlainan. Contohnya dengan kalsium channel blocker. Katakan amlodipine. Dia akan menurunkan lebih besar dari 5 kali. Ya, terima kasih. Bagaimana sih kriteria? Jadi kita menggabungkan 2 macam obat yang mempunyai efek yang berbeda. Site of action dan modus of action-nya yang berbeda, sehingga akan mengakibatkan suatu komplementer efek. Jadi kombinasi obat sebagai single pill kombinasi direkomendasikan sebagai inisial terapi pada guideline hipertensi tahun 2018. Ya, ini yang tadi saya sebutkan, bahwa di 2018 sudah disebutkan kita mempunyai 5 macam obat antihipertensi. A, B, C, D. A-nya adalah ACE inhibitor ataupun angiotensin receptor blocker, B-nya beta blocker, C-nya calcium channel blocker, dan D-nya adalah diuretik. Dan ini adalah 1A ya. Selalu di dalam menurunkan blood pressure selalu harus dipikirkan pengukuran dari heart rate. Karena heart rate yang tinggi merupakan suatu prediktor jangka panjang untuk terjadinya kardiovaskular event pada masa yang akan datang di luar hipertensinya itu. Ini yang tadi saya sebutkan ya. Jadi guideline ESC maupun ESA itu sudah mengatakan single pill kombinasi sebagai inisial terapi. Dipergunakan S atau ARB plus calcium channel blocker maupun diuretik. Apabila tidak turun ditambahkan ACE atau ARB tambah calcium channel blocker. Kemudian step yang ketiga, kalau tidak turun lagi, ini adalah resistant hypertension. Artinya perlu dipergunakan spironolactone atau diuretik yang lain seperti indapamid. Ini rekomendasi kelas 1A, selalu pergunakan beta blocker pada indikasi yang meyakinkan. Misalnya hipertensi dengan angina, hipertensi dengan dekom, hipertensi dengan atrial fibrillation, atau wanita muda yang merencanakan suatu kehamilan. Ini yang tadi saya sebutkan.
Ya, hipertensi dengan coronary disease harus selalu menggunakan salah satunya adalah beta blocker. Hipertensi dengan heart failure, apalagi dengan reduced ejection fraction. Hipertensi dengan atrial fibrillation, salah satunya harus menggunakan beta blocker yang beta selektif. Ini adalah keuntungan kombinasi yang diberikan dengan single pill kombinasi. Blood pressure-nya tercapai, mengurangi progresi dan komplikasi, kemudian compliance-nya, kepatuhan minum obat meningkat, minimalkan side effect, dan ini sesuai dengan guideline dari ESC. Saudara sekalian, ini adalah penelitian cohort yang melebihi 433.000 pasien hipertensif yang diikuti selama tahun 2004 sampai 2007. Ternyata ini membandingkan antara single pill kombinasi dengan itu menunjukkan dibandingkan dengan free kombinasi yang kita berikan, itu ternyata bisa menurunkan putus obat sebesar 73%. Kemudian suatu meta-analisis dari studi dengan sampel lebih dari 11.425 pasien, itu memperlihatkan bahwa single pill kombinasi menurunkan risiko tidak patuh minum obat sebesar 24%. Jadi kombinasi penggunaan antihipertensi, beta blocker, beta 1 selektif dengan kalsium channel blocker ini bisa ditoleransi dan akan mengakibatkan penurunan blood pressure yang lebih baik. Saudara sekalian, ini karena apa? Karena mekanismenya beta blocker yang digabung dengan kalsium channel blocker, beta blockernya ini nanti akan mempengaruhi miokardiumnya itu untuk mengurangi kematian atau apoptosis dan juga menurunkan kemampuan kontraktilitas otot jantung. Dan juga pada beta 1 selektif ini akan mengakibatkan menurunkan dari plasma renin activity. Ya, sehingga bagus ini yang saya sebutkan, beta blockernya dipakai bisoprolol, dia akan mempengaruhi sentral sympathetic nervous system, kemudian RAS, plasma renin activity-nya turun, blood pressure dan heart rate-nya turun, dan calcium channel blocker kita tahu sudah merupakan suatu obat antihipertensi yang sangat poten pada menurunkan blood pressure. Sehingga kombinasi antara kedua macam obat ini akan meningkatkan kardioprotektif. Ternyata, Bapak Ibu sekalian, beta blocker dan kalsium channel blocker yang kita gunakan ini akan saling melengkapi efek. Seperti kita ketahui, beta blocker ini akan bagus pada pasien-pasien yang berusia tua. Diastolic blood pressure-nya, mohon maaf, ini pada yang muda, kurang 40 tahun, ini lebih tinggi penurunan tekanan darah. Kemudian akan semakin menurun. Demikian juga dengan plasma renin activity-nya. Pada usia muda akan lebih baik. Sebaliknya, calcium channel blocker ini akan mengakibatkan penurunan diastolic blood pressure pada usia-usia yang lebih tua. Kurang dari 40 tahun, akan kurang penurunan diastolic blood pressure-nya dibandingkan yang usia di atas 60 tahun. Plasma renin activity-nya juga lebih tinggi pada usia tua. Sehingga gabungan beta blocker dengan calcium channel blocker ini akan saling melengkapi dan suatu complementary effect. Kita bisa melihat bahwa heart rate yang tadi saya sebutkan pada pasien-pasien hipertensi juga sangat penting diperhatikan. Kita bisa melihat di sini yang hijau ini adalah all-cause mortality. Pada pasien-pasien 65 tahun, heart rate-nya yang naik, katakan 40 beat per menit, dari 60 sampai 100 kali per menit, ternyata angka kematiannya semakin tinggi. Sampai yang di atas 84 tahun, dia paling tinggi kematiannya. Nah, ini suatu penelitian value trial yang membandingkan valsartan dan amlodipin pada lebih dari 15.000 pasien selama 5 tahun. Ternyata angka kematian yang paling rendah itu terjadi pada pasien-pasien dengan blood pressure yang terkontrol dengan heart rate yang rendah.
dibandingkan dengan pasien-pasien yang tidak terkontrol dengan heart rate-nya yang tinggi. Ini penurunan angka kematian sebesar 53%. Ini yang tadi sudah saya terangkan bahwa keuntungan penggunaan beta-1 selektif karena apa? Pada miokardium kontraktilitasnya diperbaiki, heart rate turun, miokardial nekrosis dan apoptosis menurun, plasma reninnya juga akan menurun sehingga akan mengakibatkan suatu perbaikan. Saudara sekalian, di sini kita bisa melihat gambaran amlodipin maupun bisoprolol, ya sangat bagus di dalam menurunkan systolic blood pressure dan diastolic blood pressure. Ini ada suatu penelitian open trial komparatif. Pasien-pasien yang kita berikan bisoprolol 5 mg pada minggu kedua tensinya itu naik. Bahkan kalau tidak diperhatikan bisa blood pressure-nya tidak terkontrol. Tapi kalau diberikan amlodipin 5 mg penurunannya akan lebih smooth. Ya, demikian juga dengan pasien-pasien yang mendapatkan amlodipin. Minggu kedua itu naik. Nah, tapi kalau diberikan tambahan bisoprolol 5 mg, dia akan menurun dan blood pressure-nya akan terpenuhi. Sehingga, saudara sekalian, penggabungan bisoprolol dan amlodipin ini adalah safety-nya bagus. Dan dia adherent atau ketapatan minum obat ya, taat minum obatnya lebih bagus. Ini sekitar safety-nya bagus dan ini ketaatan minum obatnya lebih dari 90%. Terjadi suatu hanya 0,7% adverse event dan 0,09% yang tidak melanjutkan obat. Sediaan yang ada, kita bisa menggabungkan bisoprolol itu antara 5 sampai 10, sehingga kita digabungkan dengan amlodipin 5, 10, dan 5. Ya. Secara konklusi, ya, fixed kombinasi bisoprolol dan amlodipin akan memberikan suatu penurunan blood pressure dengan baik lewat 3 cara, yaitu sympathetic nervous system yang dipengaruhi, RAS, renin angiotensin aldosterone system dengan menurunkan plasma renin activity dan vasodilatasi yang bagus dan juga penurunan dari heart rate. Ini akan melibatkan tolerabilitas dan ketaatan minum obat dengan lebih baik. Dan juga fixed kombinasi akan menurunkan kardiovaskular event dengan baik, ya. Dibandingkan dengan single pill kombinasi, dibandingkan dengan free kombinasi akan menurunkan putus obat di tengah jalan sebesar 73% dan ketaatan menjadi diturunkan dibandingkan fixed dose ya 24%. Demikian Bapak Ibu sekalian, ini adalah murid-murid kita sebagian yang sekarang sudah jadi kardiologis tersebar di seluruh Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Indi. A small pill with a big heart. Concor, merek originator dari bisoprolol. Digunakan pada uji klinis bisoprolol pada studi besar CBIS-2, TIPS, dan kreatif. Kualitas Merck dipasarkan di 117 negara dan dikonsumsi setiap hari oleh sekitar 20 juta pasien di seluruh dunia. Tablet dan bahan farmasi aktif Concor diproduksi oleh Merck. PT Merck mempersembahkan Concor AM. Kombinasi pertama, bisoprolol dan amlodipin dalam satu tablet.
Kongkor AM satu kombinasi dengan 2 molekul antihipertensi bisoprolol dan amlodipin dalam satu tablet. Bekerja saling melengkapi melalui 3 aksi kerja, yaitu sympathetic nervous system, renin-angiotensin-aldosteron system, dan kontraktilitas vaskular. Kongkor AM telah hadir dan tersedia dalam 3 sediaan, yaitu Kongkor AM 5/5, Kongkor AM 5/10, dan Kongkor AM 10/5. Terima kasih sekali. Terima kasih sekali pada Dr. Trisulo Wasianto tentang pemaparannya yang sangat jelas dan kita bisa belajar bersama. Untuk selanjutnya kita diskusi, menginjak ke diskusi, mungkin ada banyak pertanyaan untuk Dr. Erwinanto, tapi kita ngambil sebagian dulu ya Dok ya. Jadi pertanyaannya dari Dr. Bagus ya. Ini mohon izin bertanya Dokter, apakah golongan SGLT2 inhibitor ini dapat diberikan pada awal pasien dengan heart failure, ataukah jika pasien tidak ada DM atau diberikan obat ini, apakah tidak menyebabkan hipoglikemia? Mohon penjelasannya, dan mungkin apa kisi-kisi. Tadi ada pertanyaan juga, kita gabungkan juga teknik apa atau cara apa rutin untuk menentukan parameter rutin supaya kita tidak ada pemeriksaan rutin ya tentang pasien-pasien yang mendapatkan inhibitor SGLT2. Silakan Dr. Erwin. Terima kasih Dr. Nini. Baik, jadi pertanyaannya apakah SGLT2 inhibitor? Maaf, suara saya terdengar? Kedengaran, suara saya kedengaran? Halo Dr. Erwin? Iya, masuk. Suara saya kedengaran, Dr. Trisulo? Ya, masuk. Oke. Baik, jadi gini, seperti yang tadi saya sebutkan, saya menyebutkan yang pertama masukkan ACE inhibitor atau ARNI atau ARB ditambah beta blocker. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah boleh nggak SGLT2 inhibitor itu dipergunakan di awal? Tidak ada penelitian yang menyebutkan siapa dulu yang harus dimasukkan dari 4 kelas obat itu. Tidak ada penelitian itu. Jadi mengapa muncul ACE inhibitor dahulu ditambah dengan beta blocker di awal? Itu adalah berdasarkan histori penelitian, bukan karena penelitian yang khusus RCT. Tidak ada, itu histori saja karena yang awal diteliti itu ACE inhibitor, sesudah itu baru beta blocker, sehingga guideline menyebutkan itulah yang dimasukkan di awal. Jadi apakah boleh? Boleh, disesuaikan dengan komorbiditas pasien. Jadi manapun yang dimasukkan silakan, selama dalam 4-8 minggu sejawat sudah memasukkan keempat obat tersebut. Itu boleh. Kemudian yang pertanyaan kedua adalah apakah dia bisa membuat hypoglycemia? Dalam penelitian baik itu menggunakan EMPA, menggunakan dapagliflozin maupun empagliflozin, itu tidak terjadi ekses dari hipoglycemia pada pasien yang tanpa diabetes. Jadi tidak ada. Tetapi tetap kita harus berhati-hati dalam artian beritahu pasien jika terjadi simptom hypoglycemia, maka pasien itu harus segera datang. Itu hanya berhati-hati, tetapi sebetulnya tidak ada warning untuk hypoglycemia. Kemudian apa yang harus diperiksa? Yang harus diperiksa sebetulnya tidak ada untuk pasien yang tanpa diabetes. Tidak ada yang harus diperiksa, tetapi diberikan pengertian tentang symptom and sign hypoglycemia. Itu saja. Oke, terima kasih sekali Dok. Jadi kita harus
warningnya cuma symptom and sign ya dok ya untuk terjadinya hipotisemia. Dan untuk selanjutnya ini dok, pada pasien-pasien yang sedang shock kardiogenik dan gagal jantung akut, kapan kita berikan? Apakah bisa diberikan atau kita menunggu tetap seperti tadi dikatakan bahwa 4 minggu setelah obat-obatan yang standar yang sudah kita berikan semaksimalnya. Terima kasih. Jadi yang saya sebutkan tadi itu adalah untuk pasien Suaranya dengan belum masuk, dok. Nggak kedengeran ya? Nggak kedengeran? Di tempat saya masuk, Bu Nini. Iya. Pak Erwinanto banter kok ini suaranya. Oke, soalnya ini sudah saya deketin ke Iya. mic-nya. Yang saya terangkan tadi itu adalah untuk pasien-pasien dengan chronic heart failure. Karena studi dapagliflozin dan empagliflozin itu pada pasien dengan chronic heart failure. Sementara itu pertanyaan sejawat adalah tentang acute heart failure karena pasiennya mempunyai shock kardiogenik. Dan hanya ada satu studi yaitu dengan sotagliflozin yang juga diberikan pada acute heart failure tetapi tidak dengan cardiogenic shock. Jadi apakah pasien dengan cardiogenic shock akan diberikan? Tidak dengan sendirinya. Tunggu sampai pasien stabil dan stabil secara hemodinamik, berarti sejawat mungkin akan memberikannya setelah pasien keluar dari rumah sakit. Jadi ketika keadaan sudah stabil. Mengapa kalau keadaan belum stabil diberikan? Karena ingat bahwa SGLT2 inhibitor itu mempunyai efek diuretik dan mempunyai efek vasodilatasi. Sehingga kalau pasiennya cardiogenic shock bisa terjadi perburukan. Selain itu, pasien-pasien cardiogenic shock jika diberikan SGLT2 inhibitor juga meningkatkan kemungkinannya terjadinya ketoasidosis diabetikum. Jadi tidak diberikan pada keadaan akut yang masih belum stabil. Terima kasih sekali Dr. Erwin atas penjelasannya. Sekarang kita ke Dr. Trisulo dulu ya dok. Dr. Trisulo ada pertanyaan dari Dr. Damar ini. Mohon paparannya kombinasi CCB dan beta blocker yang disampaikan untuk praktek di lapangan, apakah memungkinkan untuk diberikan kombinasi CCB dan beta blocker secara langsung pada pasien yang resisten monoterapi tanpa menyertakan ACE ataupun ARB sebelumnya? Apakah CCB dan beta blocker hanya bisa diberikan bersamaan dengan ACE dan ARB? Jadi mungkin bisa tanpa atau bisa bersamaan dengan ACE. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi ini juga untuk menjawab yang lainnya ya, yang semacam. Jadi Dokter Danar ya, bagaimana kalau monoterapi sudah tidak bisa menurunkan tekanan darah? Saya kira baik-baik saja kita menggunakan suatu amlodipin bisoprolol yang digabungkan ya. Mungkin yang ada di BPJS itu bisa, tapi Anda dalam menggabungkan ini harus tahu berapa half-life-nya obat yang diberikan ya. Sebaiknya memang harus pakai obat yang monoterapi yang mempunyai half-life yang tinggi, sehingga kalau Anda mau menggabungkan secara free kombinasi, artinya tidak single pill combination, Anda bisa menggunakan amlodipin yang half-life-nya itu sampai 48 jam, ya, digabungkan dengan bisoprolol. Amlodipin diberikan pagi hari, kemudian bisoprolol yang half-life-nya lebih pendek diberikan pada waktu malam hari. Tapi kalau sudah single pill combination itu bisa diberikan pagi hari. Jadi yang sangat salah adalah biasanya, mohon maaf, biasanya yang ada di primary healthcare itu adalah captopril.
Captopril itu half life-nya itu sangat pendek. Nah, hanya diberikan 1 kali 25 mg atau 2 kali 25 mg. Ini harus diberikan 3 kali, ya 3 kali supaya tercapai half life-nya. Kemudian ini juga sekalian nih ya, ini Bu Nini, ini ada pertanyaan dari amlodipin, ya kalsium channel blocker itu hampir sama dengan apa namanya nifedipin GIDS. Ya pada ibu hamil bisa diberikan ya, kecuali pada ibu ibu menyusui yang ditanyakan ya. Kalau pada ibu hamil memang harus hati-hati karena apa? Karena obat-obatan yang paling aman itu adalah bukan itu ya, itu apa namanya? Obat untuk ibu hamil. Ya. Hati-hati ya, hati-hati. Kemudian ya mohon maaf, sementara jawaban saya ini terserah Bu Nini moderator yang membagi. Nanti saya jawab semua. Ya. Oke, mungkin yang terakhir ya, soal terakhir mungkin ini agak ini pasien dengan uncontrolled hypertension, ya, tensinya 260/120 tanpa akut UD. Nah, apakah sebaiknya pasien tetap dirawat inap dan mendapat obat antihipertensi intravena? Nah, itu pertanyaan dari Dr. Bayu. Ya. Terima kasih Dr. Bayu. Jadi ini adalah hipertensi emergensi ya. Tinggal Anda lihat dan situasi pasien ini apakah jauh dengan klinik atau puskesmas atau rumah sakit. Anda sudah ngomong 260, 120 tanpa hipertensi mediated organ damage. Ya, jadi tidak ada kelainan organ. Sehingga kalau memang dekat rumah sakit bisa diberikan obat. Apakah ini ada unsur-unsur yang lain, baru stres atau yang lainnya. Tapi harus dipantau secara cepat. Tapi kalau rumahnya terlalu jauh dengan rumah sakit, ya sebaiknya diopnamenkan saja. Ya. Kemudian ada pertanyaan juga ini sekalian, apa namanya? Kenapa pasien yang mendapatkan terapi hipertensi tapi tidak terkontrol malah kematian lebih tinggi dibandingkan yang justru tidak mendapatkan obat anti hipertensi sama sekali. Ini dari Dr. Suwondo dari Jepara kelihatannya ini. Ya, jadi ini karena apa? Justru obat-obatan yang mendapatkan hipertensi tidak terkontrol itu terjadi kerusakan dari vaskuler, stresnya akan lebih tinggi karena dia terjadi fluktuasi tekanan darah yang akan merusak. Nah, kalau diberikan sama sekali dia lebih stabil, katakan tensinya 190, 110, tapi stabil. Ya. Dibandingkan dengan 220, 120, 130, 80. Nah, ini malah justru stresnya akan mengganggu vaskuler. Saya kira demikian dokter ini. Terima kasih sekali para kedua pembicara. Saya akan memberikan kesimpulan. Saya kira semuanya sudah tahu tentang hipertensi. Jadi lebih baik memang kita memakai single pill combination untuk pasien-pasien hipertensi awalnya. Kemudian untuk Dr. Erwinanto, kami beri kesimpulan bahwa mungkin hanya sebentar saja bahwa ada obat baru yang untuk obat filler, di mana obat tersebut tidak menyebabkan hipoglikemi, yaitu tentang golongan SGLT2 inhibitor, ya. Jadi itu yang sangat sangat akhir tentang penelitian SGLT inhibitor. Untuk itu saya kira saya kembalikan ke panitia. Terima kasih sekali Dr. Erwinanto dan Dr. Tisulo sebagai pengisi acara ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga pada kedua sponsor kami pada sesi ini,
yaitu AstraZeneca dan Merek. Terima kasih sekali, saya kembalikan ke panitia. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dr. Nini Purwaningtyas, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan, yang sudah memandu sesi 7 dengan sangat baik, diskusinya juga sangat menarik. Dan juga terima kasih kepada para pembicara, juga sponsor antara lain PT AstraZeneca dan juga PT Merck Indonesia yang sudah mensupport di sesi 7 yang barusan kita saksikan bersama. Dan pada para partisipan yang masih bertahan hingga saat ini, kami ucapkan terima kasih. Dan juga nanti di akhir sesi kami akan mengingatkan bahwa akan ada pembagian hadiah, yaitu smartwatch yang akan kita bagikan untuk penanya kita yang beruntung, dan juga satu buah grand prize, yaitu satu buah air purifier yang akan kita undi di akhir acara nanti. Dan juga saya ingin memberitahukan kepada para peserta bahwa link absensi nanti akan kita buka di awal sesi ke-8. Ya. Link presensi akan kita buka di awal sesi ke-8. Baik. Dan berikutnya sebelum kita menginjak acara ke sesi yang ke-8, kita akan break dulu sejenak, dan kita akan kembali pukul 12:25. Mari kita break dulu sejenak, sampai jumpa pukul 12:25. Terima kasih banyak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.